Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Health Talk Rumah Sakit JH Solo. Kali ini kita mengangkat tema mengenai saraf terjepit. Yuk tangani dengan endoskopi spine. Kali ini expert speaker kita bersama dengan Dr. Prahesta Adiwibowo, spesialis ortopedi. Beliau merupakan seorang konsultan tulang belakang atau konsultan spine. Beliau ini di Rumah Sakit JH Solo nih, prakteknya baru saja ya dok ya. Oke, nah nih kali ini kita akan mengenal lebih lanjut nih dengan Dr. Prahesta. Sekaligus kita akan membahas seputar saraf terjepit dan juga mengenai tindakan endoskopi spine untuk penanganan dari kasus saraf terjepit ini. Nah, mungkin kali ini agak berbeda ya, dilaksanakan pada hari Kamis sore hari jam 3 sampai jam 4 selama 1 jam ke depan kita akan berbincang lebih lanjut nih seputar saraf terjepit. Tak lupa saya mengingatkan juga kepada sahabat JIH, baik yang menonton melalui Instagram maupun YouTube Live bisa memberikan pertanyaan terbaiknya, karena nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan di akhir acara nanti. Oke, mungkin kita sebelumnya kenalan dulu ya dengan Dr. Prahesta atau dipanggil dengan Dr. Hesta ya dok ya. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Sudah siap dok untuk menyambut Health Talk kali ini? Insyaallah ya. Baik, oke. Oke, nanti akan ada pertanyaan juga dok dari sahabat JH seputar kesehatan tulang ya dok ya, khususnya mengenai saraf terjepit ini salah satunya. Baik, oke, mungkin ini tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung aja mulai sharing bersama dengan Dr. Hesta. Nah dok, kali ini kan kita membahas seputar saraf terjepit ya dok ya. Kira-kira saraf terjepit itu kondisinya seperti apa sih dok? Dan kira-kira gejalanya bagaimana? Ya, jadi saraf terjepit itu istilah awam dokter Febri ya. Sebenarnya istilah medisnya itu spinal stenosis atau herniated nucleus pulposus atau yang sering kita sebut HNP. Baik. Ya, mungkin masyarakat sering mendengar ya HNP atau, tapi secara keseluruhan itu semuanya merupakan saraf kejepit ya, istilah populernya di masyarakat, di mana gejalanya itu sakit boyok, sakit pinggang punggung bawah, kemudian sakitnya itu menjalar sampai ke kaki. Baik. Jadi sakit punggung kemudian menjalar ke kaki, bisa kakinya kesemutan, bisa kayak ketarik ya. Kalau orang Jawa bilang jimpe, ya. Sering kita orang Jawa kan Solo, Jogja gitu kan, jimpe itu yaitu gejala saraf terjepit. Ya biasanya sering dialami oleh masyarakat. Jadi 80% manusia di atas usia 50 tahun pasti mengalami gejala back pain atau sakit punggung, pasti itu. Cuma kita responnya macam-macam kan, setiap individu ada yang ototnya kuat, ada yang tulangnya kuat, sehingga dia bisa menahan proses degeneratif itu. Ya, jadi karena saking banyaknya maka banyak yang misdiagnosis. Jadi sakit boyok cuma dipijet aja gitu kan seringan. Betul dok. Kemudian di terapi istilahnya. Yang pertama kita harus tahu itu diagnosis dulu ya. Jadi sakit boyoknya itu kenapa? Karena bisa tadi spinal stenosis, saraf terjepit ataupun HNP yang sering dialami. Kalau spinal stenosis itu lebih sering ke orang-orang degeneratif, orang-orang tua di atas 50 tahun. Kalau herniated nucleus pulposus atau HNP itu lebih sering di usia muda, 30 usia produktif. Biasanya kerja-kerja berat nih, di proyek, di lapangan. Beban-beban berat ya dok ya, sering angkut-angkut. Ya itu sering HNP, jadi tiba-tiba lagi ngangkut itu, teng, ini boyok sakit, kemudian menjalar ke kaki, kaki kesemutan lah itu. Itu harus segera didiagnosis. Nah sekarang ada paradigma baru nih dokter Febri. Jadi zaman dulu kan operasi tulang belakang untuk HNP atau spinal stenosis ini itu dibuka lebar. Ya dibelek ya dok ya, di open. Serem kelihatannya, dibuka lebar, terus dipasang baut atau skru. Ya. Nah, zaman dulu teknologi masih sampai saat itu kan. Nah dengan perkembangan zaman ini ada teknologi baru, namanya minimal invasive spine surgery. Itu salah satunya dengan endoscopic spine, dengan endoskop, dengan kamera. Jadi kita tidak perlu membelek panjang lagi, cukup dengan insisi 1 cm. 1 cm, kemudian
Dari situ dimasukin kamera. Jadi dicari yang terjepit yang mana gitu. Oke. Kalau sudah ketemu baru dilakukan dekompresi. Artinya yang jepit itu dihilangi penekanannya. Tentu saja dengan alat-alat yang canggih saat ini ya. Yang tentu saja JIH sudah memilikinya. Oke. Ya, makanya ini yang kita lagi kembangkan. Di Indonesia masih sedikit sekali dan terpusat di Jakarta sekarang. Oke. Ya, makanya kita mau mulai di Jawa Tengah ini untuk teknik endoscopic spine ini. Oke, baik. Jadi Jadi memang bisa saya jelaskan pakai ini. boleh, silakan dokter. Ya, Berarti jadi- memang nih jarang ya dok ya pendekatan minimal Ya, invasive jarang. surgery dengan endoskopi ini ya dok ya. Ini teknologi baru, jadi Baik. masih terbatas di Jakarta dan sekitarnya. Oke. Jadi tulang belakang ini, ya ini namanya, ini ya kameranya bisa kelihatan. Ini namanya lumbal. Jadi bagian boyok manusia ini. Ini yang sarafnya itu yang ini, yang kuning-kuning ini. Ya ini ke kaki ini arahnya ke kaki kanan maupun kaki kiri, kanan kiri. Kemudian ini namanya diskus yang hitam ini. Ya sering jepit ini, diskus ini sering mencotot ya istilahnya ke belakang ini sehingga nekan sarafnya ini. Nekan saraf ya yang kuning-kuning ini. Nah kalau udah ketekan ini nyeri sekali boyoknya sampai kaki dan diobati apapun kadang nggak membaik. Makanya harus segera didiagnosis dulu dengan cara MRI, X-ray. Baik. Nah, kemudian yang saya bilang tadi dengan pendekatan endoskopik tuh cuman dulu dibelik gini, seret panjang, dan dipasang pedicle screw atau baut screw gitu. Ya, difusi. Kalau sekarang istilahnya non fusi. Jadi cuma di diagnosis oh kejepitnya di sini ya. Kemudian kita belik 1 cm, kita masukin ini. Nah, ini namanya endoskop ya. Ini endoskop, masukin sini, tek. Lihat di TV, di monitor gitu. Kemudian dicari kejepitnya yang mana. Kemudian kalau ada HNP itu diambil pakai alat set. Jadi recovery-nya cepat. Oke. Paling pasien hanya hari berikutnya sudah langsung bisa jalan. Nggak usah Dibantu nunggu. mobilisasi udah mulai Langsung. bisa ya dok ya latihan ya. Mobilisasi, latihan jalan, hari kedua bisa langsung pulang kalau nggak ada komplikasi ya. Baik. Ya gitu. Itu yang tentunya, tapi ini prosedur ini ada prerequisite ya. Jadi antara lain tulangnya harus stabil kalau mau dilakukan prosedur endoskopi ini. Jadi tulangnya nggak boleh ada instability. Nah tentunya itu harus melakukan pemeriksaan diagnosis yang secara teliti dulu. Baik. Ya, gitu. Baik. Berarti akan dilakukan pemeriksaan screening juga ya dok ya pada Ya. saat persiapan operasinya ya, Ya, dok ya harus. untuk dinilai kondisi Ya. saat itu ya dok. Dinilai juga Oke. kesiapannya ya. Nah, kira-kira dok kalau penyebab tersering dari saraf kejepit ini mungkin tadi sudah dijelaskan ya dok ya, kalau HNP biasanya pada anak muda karena membawa beban berat. Nah, Ya. kalau yang pada kondisi salah satunya seperti spinal stenosis tadi, kira-kira penyebabnya apa dokter kalau? Ya, kalau spinal stenosis biasanya pada usia di atas 50 tahunan. Jadi tulang belakang itu sudah mulai terjadi degenerasi. Atau istilah awamnya pengapuran tulang ya. Nggak hanya di lutut tapi di tulang belakang juga. Itu kalau pengapuran ini kan tulang ini kan mulus kalau muda. Semakin usia tua dia 50, 60, 70 ini mulai terjadi sendinya mulai aus. Oke. Jadi ini terbentuk osteophyte atau tulang-tulang baru sehingga menekan saraf-saraf yang ke kaki ini. Makanya rasanya nyeri ya dok ya ketika ya. sudah terkena saraf itu ya dok. Ya, kalau udah ketekan gini, kakinya ikut sakit, boyoknya sakit, jalan berapa meter aja udah lemes gitu. Oke. Itu Baik. namanya claudication ya, gejalanya itu kalau spinal stenosis ya, Baik. saraf kejepit. Oke, baik dok. Berarti untuk cara kita mengetahuinya salah satunya dengan pemeriksaan penunjang juga ya dok ya, dengan pemeriksaan yang dianjurkan MRI ya dok salah satunya. X-ray, ya, X-ray. banyak nanti. Ada Baik, Dok. dua itu yang wajib. Oke, baik dok. dinilai, ya. Baik, kalau nah mungkin tadi yang menarik juga fenomena saraf kejepit atau low back pain ini kan memang banyak terjadi pada usia lansia ya dok ya khususnya. Nah kira-kira apakah ada anjuran dok untuk sebaiknya mulai screening di usia berapa sehingga untuk mengetahui kondisi tulang belakangnya ini dok? Ya, jadi kalau untuk usia yang manula itu sebaiknya dilakukan screening usia 40 tahun ke atas itu sudah mulai dicek tulang Baik. belakangnya apakah ada degenerasi ataupun ada pengapuran atau ada stenosis itu nanti akan kita antisipasi dulu gitu. Kalau ada apa-apa
ada proses apa kita kasih obat-obat yang menghambat stenosis itu atau penyempitan itu. Jadi kalau usia muda, kalau ada gejala misalnya usia muda yang aktif, sering kerja berat di proyek atau sering angkat-angkat berat, itu kalau ada nyeri punggung jangan disepelekan, langsung dilakukan pemeriksaan supaya tidak terlambat menjadi HNP. Kalau sudah terjadi HNP, nah itu akan butuh tindakan operatif. Baik dok, jadi memang tidak mengenal usia ya dok ya. Kalau pada usia muda pun ternyata juga bisa ada resiko terjadinya nyeri low back pain ini ya dok ya. Dan memang ada baiknya juga diperiksakan ketika mulai terasa nyeri ya dok ya. Nah kalau untuk kira-kira nih dok, pendekatan tata laksananya dok, kan memang kalau misalkan kita lihat ini kan endoskopi ini salah satu yang advance ya dok ya. Nah kalau untuk terapi awalnya ini bagaimana sih dok sebenarnya pendekatannya pada kondisi seperti ini? Jadi kalau muncul nyeri punggung, menjalar ke kaki, waspada dulu ya terapi awal. Misalnya untuk meredakan nyerinya kita kasih anti nyeri ya, painkiller seperti obat-obatan NSAID, pereda nyeri. Kemudian jangan lupa dikasih vitamin sarafnya, supaya sarafnya tidak terjepit terlalu lama kan, terjadi biochemical di situ untuk merespon nyeri, sehingga kita beri vitamin saraf seperti obat-obat mecobalamin, gabapentin dan lain-lain. Yaitu jika itu membaik, maka dipertahankan, diteruskan, kemudian bisa dilakukan fisioterapi untuk tulangnya supaya gerak ya, tidak kaku. Nah kalau itu sudah dilakukan itu obat terapi tetap tidak membaik, nah baru dilakukan tindakan endoskopi spine ini. Oke, baik. Tadi cara tekniknya tadi mungkin sudah digambarkan ya oleh Dr. Hesta ya dok ya. Jadi memang sayatannya ini yang membuat berbeda adalah lebih kecil ya dok ya, 1 senti. Baik dok, kalau bicara keuntungan nih dok dari teknik endoskopi spine ini, karena mungkin kan boleh dibilang teknik yang baru ya dok ya, mungkin yang dikenal di masyarakat ya dok. Nah keuntungannya yang membuat poin plus dari endoskopi spine ini selain dari sayatan kecil tadi, kira-kira apa saja dok? Ya poin plusnya ada banyak ya dengan teknik endoskopi spine ini. Yang pertama itu sayatan kecil kan, sayatan kecil, jadi secara kosmetik itu saja sangat bagus ya, karena tidak kelihatan nanti. Kalau panjang kan kelihatan, ini ada bekasnya, skarnya. Kemudian yang kedua, dengan endoskop ini karena sayatan kecil, kita tidak begitu banyak merusak soft tissue, tidak begitu banyak merusak otot-otot yang ada di situ. Beda kalau zaman dulu di belek itu otot-ototnya dirusak semua itu, pakai kauter tuh untuk bisa melihat kan. Kalau sekarang cuma 1 cm masuk ini endoskop ini, tidak perlu merusak otot sehingga ototnya tidak banyak yang cedera. Nah sehingga saat itu recovery-nya lebih cepat karena otot-ototnya yang cedera sangat sedikit, sehingga habis itu pasien hari berikutnya langsung dilatih duduk, jalan langsung cepat, jadi faster recovery rate. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak banyak merusak tulang yang ada di sini. Kalau dipasang skrup itu merusak tulang sebenarnya. Ya pasang skrup itu solusi terakhir lah istilahnya. Kalau tidak ada pilihan lain. Udah pasang skrup, tulangnya pasti kan dibor dulu, masukin skrup, benda asing, nah itu merusak. Kalau ini kita tidak merusak apa-apa, kita cuma melubangi tulang lamina, ini namanya lamina sedikit sekali. Dan itu sangat tidak merusak soft tissue atau jaringan lunak yang ada di situ. Kemudian ada lagi keuntungannya, yaitu dengan adanya endoscopic spine ini, kita tidak perlu lagi untuk melepas pen yang ada di situ. Misalnya kan kalau sudah pakai pen pengen dilepas lagi. Kalau ini nggak ada apa-apa, nggak ada pennya, udah alami aja. Jadi faster recovery rate ya. Gitu. Oke, jadi kan kalau dengan pemasangan baut tadi itu nanti setelahnya ada lepas bautnya itu juga ya dok ya di kemudian hari ya dok? Biasanya kalau tulang belakang memang pakai titanium, jadi nggak dilepas pun nggak apa-apa kalau. Baik dok. Kalau mau dilepas juga boleh. Oke, tapi yang menarik ini di sini yang membuat proses recovery-nya cepat karena dia tidak merusak area otot, area tulangnya yang luas ya dok ya, sehingga proses kecil ya dok ya. Berarti ini boleh dibilang insya Allah
teknik endoskopi ini bisa membantu pasien juga ya dok ya untuk proses pemulihannya lebih cepat ya dok. Karena memang pada kasus-kasus ini banyak juga lansia ya dok ya. Jadi itu juga membantu para lansia juga dalam proses pemulihan ya dok ya. Nah dok, kalau misalkan terdapat adanya, kalau untuk lansia sendiri dok, selain kondisi tulang yang stabil, apakah ada syarat operasi lain dok yang lansia tentu saja syarat yang lain, tulangnya kan harus stabil dulu dengan cara pemeriksaan MRI sama X-ray. Yang kedua paling ini aja tidak ada gangguan ginjal, makanya resiko pembiusan lah itu nanti masalah anestesinya. Kalau yang lain karena sayatannya kecil kan berarti risiko infeksinya juga lebih kecil daripada yang sayatan lebar. Jadi ini sangat bagus untuk pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus, kemudian kan rawan infeksi kan kalau diabetes. Kalau ICC kita lebar, kalau kena DM rawan sekali infeksi. Kalau 1 cm kan resiko infeksinya ditekan, jadi lebih kecil sekali kemungkinan infeksinya. Gitu. Baik dok. Jadi insya Allah kalau untuk lansia pun nanti kalau misalkan ada kondisi komorbid lainnya akan dikonsulkan juga bersama dengan tim anestesi juga ya dok ya, pasti. Terkait risiko pembiusan ya dok. Baik. Seperti ini pertanyaan sudah mulai masuk dok. Kita mulai kupas beberapa pertanyaan dari sahabat JH ya dok ya. Baik. Dok, mama saya usia 58 tahun, terkena saraf kejepit sudah 5 tahun terakhir, sudah disuruh untuk endoskopi, namun tidak dilakukan. Apakah bisa sembuh dengan cara lain, dok? Kalau kumat suka nggak bisa bangun kakinya, ini mungkin berat ya rasanya ya dok ya kakinya ya. Silakan dok. Ya, jadi kan seperti saya bilang tadi usia di atas 50 ya sudah masuk itu. Betul dok. Kemudian didiagnosis saraf kejepit ya, tentunya sudah melakukan pemeriksaan ini ya. Mulai dari X-ray atau MRI dan disuruh endoskopi spine. Ya sebenarnya gini, kalau misalnya belum mau di endoskopi ya dengan konservatif treatment dulu dengan kasih obat saraf tadi, obat anti nyeri. Kemudian jangan lupa dilakukan fisioterapi, exercise untuk kemudian diobservasi. Kalau saya biasanya saya kasih waktu 3 bulan maksimal. Kalau selama 3 bulan itu tidak membaik, berarti tidak ada cara lain, harus dilakukan tindakan invasif dengan cara yang paling sederhana dulu, ini endoscopic spine surgery ini. Baik dok. Berarti cut off-nya patokannya di 3 bulan tadi ya dok ya, untuk disarankan ini ya dok. Baik. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, sore dokter, apakah pasien saraf kejepit wajib operasi dan bagaimana kalau sudah terlanjur dipijat, apakah masih bisa diulang dan dengan perawatan medis kembali? Mungkin ini banyak pertanyaan juga ya dok ya, karena mungkin kalau udah boyoan mungkin jadinya pilihannya pijet gitu ya dok ya, ke klinik juga banyak yang seperti itu dok. Silakan dokter, bagaimana dok? Ya mesti itu respon alami manusia ya, kalau sakit boyok pasti dipijet dulu ya. Ya memang dipijet dulu itu salah satu bentuk pengalihan nyeri sebenarnya kan. Jadi kalau sudah didiagnosis saraf terjepit, kalau sudah dipijet sebenarnya wajib operasi atau tidak, itu kita tergantung pemeriksaan dulu, harus dilakukan assessment secara detail dulu dan seksama. Kemudian kita harus tegakkan diagnosis dulu. Diagnosisnya apa dulu? Dengan cara pemeriksaan tadi, MRI, X-ray, pemeriksaan fisik. Nah kalau sudah tegak, oh ini diagnosisnya ini harus dilakukan operasi atau tidak, harus dilakukan assessment yang teliti dulu. Baik. Jadi tidak bisa langsung, oh ini harus operasi. Operasi itu tidak wajib, banyak cara. Baik dok. Gitu. Nah memang kuncinya ini karena pendekatan personal ini beda-beda ya dok ya. Jadi memang ada baiknya konsul dulu ya dok ya. Jadi memang kalau misalkan mungkin dari kerabat sahabat JH yang memiliki kondisi yang memang harus dikonsulkan ya dok ya, khususnya terkait dengan kesehatan tulang belakang ataupun spine, mungkin nanti boleh menghubungi dokter Hesta ya dok ya. Pas jam prakteknya. Siap dok. Nah mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan ya Bu ya terkait hal ini. Kemudian ini dok, bagaimana persiapan yang diperlukan oleh pasien sebelum menjalani prosedur endoskopi untuk penanganan saraf terjepit ini dok? Mungkin H-1 atau dari H- berapa kira-kira yang harus dipersiapkan? Silakan dok. Persiapannya sangat simpel sekali, seperti persiapan operasi pada umumnya ya. Yang pertama jelas cek laboratorium dulu, semuanya harus dipastikan baik ya. Karena ini pembiusannya endoskopi spine ini tetap harus dilakukan general anestesia. Untuk supaya rileks ototnya. Kemudian
Yang kedua persiapannya sebenarnya nggak ada persiapan khusus, nggak ada seperti operasi laparotomi atau apa. Udah tinggal itu labnya bagus, konsul anestesi, besoknya bisa dijadwalkan gitu. Jadi besoknya operasi endoskopi ini diharapkan hari kedua bisa langsung pulang karena ini tidak banyak merusak otot seperti yang saya bilang tadi. Sebenarnya tidak ada persiapan khusus ya, cuma persiapan umum aja untuk dilakukan operasi pembiusan. Gitu. Oke, baik dok. Insya Allah berarti tidak rumit ya dok ya Tidak rumit, untuk simpel proses sekali. persiapan dari prosedur operasi tindakan endoskopi ini. Oke, untuk selanjutnya dok, nah dok bagaimana membedakan gejala hernia nukleus pulposus dan juga gejala low back pain yang harus diwaspadai dan diperiksakan ke dokter. Oke, mungkin ini salah satu warning sign ya dok ya yang harus menjadi perhatian dari sahabat jihad, tanda yang harus diwaspadai ya dok ya ketika mulai ada gejala nyeri punggung dan kapan harus dibawa ke dokter. Nah, itu silakan dok. Ya, jadi nyeri punggung tuh back pain secara keseluruhan disebut back pain ya. Baik. Kemudian ada gejala yang perlu kita waspadai namanya red flag. Red flag dari back pain. Itu ada banyak. Yang pertama itu nyerinya itu tidak sembuh diobati dengan anti nyeri apapun. Baik. Diobati masih sakit. Nah, itu red flag. Kemudian yang kedua nyerinya itu disertai dengan defisit neurologis, artinya sarafnya mulai bahasa Jawanya keplek ya, kakinya sudah mulai nggak bisa gerak gitu, sudah mulai lemas. Nah itu tanda-tanda kelumpuhan, itu red flag namanya, harus segera dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga nyeri karena neoplasma, karena tumor tulang belakang atau tumor di tempat lain yang menekan saraf, nah, itu harus diwaspadai. Nah itu, ya, jadi tanda-tanda itu namanya red flag. Jika nyeri tulang belakang harus segera dilakukan pemeriksaan. Baik. Segera. Baik. Oke, berarti memang kondisi-kondisi yang sudah ada gangguan ke area defisit neurologi sampai saraf itu ya dok ya, yang perlu jadi waspada juga, sama dengan pemberian jenis anti nyeri apapun yang tidak kunjung membaik. Nah itu mungkin jika ada kerabat atau saudara yang mengalami hal tersebut, ada baiknya langsung diperiksakan lebih lanjut untuk dilakukan pemeriksaan ini ya dok ya, secara komprehensif ya dok ya. Assessment. Betul, betul dok. Baik. Semoga nanti bisa ini ya cepat tertangani kalau sedari awal kan, insya Allah komplikasinya nanti juga lebih ini ya dok ya lebih sedikit. Baik. Pertanyaan berikutnya dok. Nah dok, saraf kejepit tetapi hilang dengan sendirinya dan tidak ada keluhan serius. Apakah ada problem jangka panjang jika tidak segera ditangani? Adakah kondisi medis mengenai saraf kejepit yang harus dilakukan endoskopi spine ini? Oke. Ini komplikasi jangka panjang ya dok ya jika tidak ditangani. Silakan dok. Ya, ini sering Dr. Fevri, ini sering dialami masyarakat. Baik. Jadi saraf terjepit sembuh sendiri. Ya, itu memang tubuh kita itu diberi Allah itu untuk menyembuhkan, ya kan? Jadi kalau ada saraf disembuh sendiri itu, ya kita bersyukur, alhamdulillah. Kan? Tapi itu kan prosesnya berjalan terus ya. Betul. Kita tidak tahu. Makanya alangkah baiknya kalau sudah ada gejala saraf terjepit ini, dilakukan pemeriksaan dulu, minimal pemeriksaan fisik sama MRI. Jadi tahu kejepitnya itu karena apa? Misalnya ada HNP kok kecil sekali, ya udah nggak usah diapa-apain, cukup dengan obat terapi. Baik. Tapi kalau kejepitnya, HNP-nya gede sekali, ya ini malah diwaspadai, nanti jangka panjang paling parah itu bisa menyebabkan kelumpuhan kaki, defisit neurologis itu. Ya alangkah baiknya dilakukan pemeriksaan awal. Baik. Ya. Supaya lebih tenang ya dok ya. Nah kalau lokasinya dok, yang tersering kalau di area tulang belakang tuh di bagian mana sih dok yang? Bagian sini. Boyok, punggung bawah, lumbar tidak ya? Sampai kaki. Sampai kaki tuh ya dok ya? Jadi boyok menjalar ke pantat, ke paha, ke betis. Kadang-kadang sampai ujung kaki. Nah itu gejala khas dari low back pain karena saraf kejepit ini. Baik dok, oke. Berarti area bawah ini ya dok ya, sama banget punggung bawah. Nah itu yang lokasi boleh dibilang paling sering ya dok ya, yang menyebabkan keluhan dari HNP, LBP dan lain sebagainya. Oke. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, saraf kejepit apakah boleh melakukan terapi kretek-kreteknya? Perlu berapa kali endoskopi spine pada saraf terjepit agar bisa pulih? Oke, silakan dok. Jadi terapi kretek-kretek itu maksudnya kiropraktik gitu. Mungkin dia bisa jadi dok. Ya itu sebenarnya kalau di teori itu di kretek-kretek itu sebenarnya cuma stretching tuh maksudnya. Tapi kalau ada HNP di kretek-kretek
ya HNP-nya nggak kenapa-kenapa, pasti tetap ada di situ terus. Oke. Gitu. Berarti tidak mengobati penyebab ya dok Kita ya? mengobati, cuma mengobati gejala bisa. Baik. Ya tulangnya akan lebih stretch kan, akan lebih relax gitu. Tapi HNP-nya masih tetap. Ya jadi kalau sudah ada HNP, endoskopi spine ya cukup, insya Allah cukup sekali aja kalau tidak ada komplikasi, tidak jalan lancar, HNP-nya sudah diambil, biasanya sekali aja sudah cukup, nggak Oke. usah berkali-kali. Baik dok. Gitu. Oke. Tapi apakah ada kemungkinan recurrent nggak sih dok? Misalkan sebelumnya dari HNP terus di kemudian hari muncul lagi HNP itu apakah memungkinkan dok? Ya, memungkinkan ada karena HNP itu mempunyai recurrent rate ya. Baik. Jadi recurrency ada, tapi sangat sedikit sekali. Recurrency. Ada banyak, kadang ada sudah HNP, dia muncul lagi. Ya karena pengaruh yang pertama tadi aktivitasnya, Oh iya. kemudian dia angkat-angkat lagi atau dia sepedaan gowes jauh-jauh itu faktor risiko juga itu. Oke, baik Nah, dok. itu Berarti- recurrency rate, jadi muncul lagi gitu. Oke. Ya itu tentunya menekan penanganan lebih lanjut lagi. Baik dok, berarti memang setelah dilakukan tindakan ada baiknya juga dilakukan modifikasi gaya hidup juga ya dok ya? melakukan modification Jadi, penting, ya. jadi kita istilahnya mengurangi yang menyebabkan faktor Ya. risiko peningkatan rekurensinya ini Ya, juga minimal dok ya? tahu dulu faktor risikonya HNP itu Baik. apa, nanti pasti akan paham, oh saya nggak boleh gini. Saya kalau sepeda ya jangan ngoyo. Nggak sampai 50 kilo gitu Ya, nih. itu merusak sendiri kan, tapi nggak apa-apa gitu. Baik dok, tapi ternyata bisa juga ya dok ya pada kondisi sering goes jarak jauh tuh ternyata Ya, itu juga bisa faktor risiko menimbulkan. banyak sekali, Oh, oke. terutama servikal. Kalau itu servikal, boyok juga ada lumbal. Karena posisi sepedaan kan bungkuk ini. Betul, Dan kita betul, dok. Nggak ototnya ergonomis kerja juga ya, keras. dok, ya? Nggak ergonomis kan. Oke, dan faktor kalau risiko. servikal juga nyeri banget ya dok ya? Servikal lebih nyeri lagi. Lebih nyeri. Makanya, baik dok. Oke, ada pertanyaan lagi dok berikutnya. Nah, apakah yoga dan pilates bisa mengurangi nyeri pada pasien dengan low back pain ini dok? Nah, mungkin ini buat ibu-ibu nih dok ya, atau mungkin para ini remaja muda nih yang iya. mungkin pegiat yoga dan pilates. Nah, ini Iya. apakah bisa dok mengurangi low back pain ini dok? Ya, sebenarnya prinsip dari yoga sama pilates itu kan sama kayak fisioterapi. Jadi itu cuma merelaksasi otot. Oke. Ya dengan otot rileks, kemudian ototnya stretching, otomatis nyerinya berkurang. Jadi kalau dijawab ya bisa. Dan itu meringankan gejalanya. Oke. Tapi kalau patologinya pasti masih ada. Gitu. Baik dok, oke. Jadi memang bisa untuk membantu mengupayakan ini ya, mengurangi rasa nyeri tadi ya dok ya. Oke, baik. Nah mungkin ini bisa mulai rajin-rajin nih buat mengurangi resiko Boleh. ini juga ya dok ya. Ya. Karena paling bagus Mengurangi. berenang sebenarnya. Oh Kalau untuk berenang, tulang baik dok. belakang itu paling bagus olahraga berenang. Oke, Berenang itu baik. kan kita gerak semua kan. Betul dok. Dan ototnya rileks. Ya itu mesti saya anjurkan ke pasien-pasien tuh setelah jika ada nyeri back pain, berenang selagi mampu. Oke, baik dok. Gitu. Itu jadi memang kuncinya itu dok ya, Benar. olahraga yang Olahraga. ini yang aman ya boleh dibilang. Aman, ya, Dok? simple, nggak merusak otot ya. Berenang. Baik dok. Kalau kayak jogging lari gitu, apakah masih boleh dok? Jogging tuh bagus sebenarnya, cuma nanti resiko osteoartritis knee. Oh lutut. iya, baik dok. Ya karena nekan terus kan. Gitu. Resikonya itu. Berarti memang yang paling aman bu yang ini ya buat orang dengan kondisi gangguan tulang ini dengan renang ya dok Paling ya. bagus berenang. Oke baik dok. Berarti pun kalau misalkan setelah tindakan endoskopi kita berenang pun juga insya Allah masih nggak apa-apa ya dok ya. Nggak apa-apa, malah dianjurkan. Malah dianjurkan. Kan Oke. lukanya kecil itu, jadi paling 5 hari udah sembuh kan. Jahitannya satu jahitan aja Oh, diambil. Oke baik. Udah habis itu aktivitas renang, olahraga boleh. Boleh ya dok ya? Boleh. Oke. Tapi mungkin yang kalau terlalu angkat beban berat Oh, itu, ya jangan. itu jangan. Olahraganya yang wajar-wajar Oh aja. iya, baik dok. Nanti malah muncul lagi Iya, ya. recurrent nanti. Recurrent. Baik dok. Ada pertanyaan lagi dok berikutnya. Dok, saat sudah dilakukan MRI, apakah ada indikator harus dilakukan endoskopi spine? Dan ketika melakukan endoskopi spine, apa saja sih dok do and don'ts-nya pasca melakukannya? Oke, silakan dok. Jadi setelah MRI, kemudian kan kita lakukan assessment. Dilihat apakah itu penjepitannya di sarafnya itu besar, sedang, atau kecil. Baik. Kalau kecil ya kita coba dulu dengan fisioterapi, obat-obatan tadi. Kalau sedang ya kita dulu coba juga fisioterapi, obat-obatan. Nanti lihat
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan membaik nggak? Oke. Kalau membaik teruskan aja gitu. Kalau ternyata nggak membaik atau malah tambah buruk, baru lakukan tindakan pasif ini dengan endoscopic spine surgery ini. Gitu. Baik dok. Oke, Ya. semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Bu. Kemudian ini dok, ada pertanyaan berikutnya, dok. Bagaimana dengan ibu hamil yang mengalami saraf kejepit? Bagaimana cara mengatasinya? Apakah benar tidak bisa melahirkan normal? Oke, silakan dok. Ya, sebenarnya kalau ibu hamil memang sering mengalami HNP. Oke, Kenapa? Karena bebannya kan tambah. betul dok. Yang menyangga kan lumbar tulang belakang, ditambahi beban, HNP atau ini saraf kejepit, ya kan? Itu sering pada ibu hamil. Cuma untuk operasi, untuk anestesi, ya itu kan itu saja kita nanti konsultasi ke dokter spesialis anestesi. Mungkin ada teknik-teknik khusus untuk dilakukan pembiusan pada ibu hamil. Ya, kemudian pengaruh tidak ke kandungan? Tentu tidak. Kenapa? Karena ini beda sistem. Kandungan adalah sistem reproduksi, sedangkan ini sistem muskuloskeletal. Jadi beda sistem, nggak ada pengaruh sama sekali dengan kesuburan, dengan kehamilan, dengan kelahiran. Baik. Tidak ada pengaruh. Ya. Baik dok. Tapi semisal pada ibu hamil sendiri dan memang rasanya mungkin nyeri banget ya dok, intensitas Iya. nyerinya, berarti bisa Nyeri dipertimbangkan untuk tindakan endoskopi ini juga ya Bisa, dok ya? tapi dengan Catatan berarti, Dok. catatan yang sangat detail nanti. Baik, Ya. oke. Berarti tidak menutup kemungkinan tindakan ini ternyata juga bisa ya dok ya dilakukan pada ibu hamil ya dok ya? Bisa, ya. Baik, oke. Tapi melihat urgensinya juga ya dok ya? Mulai urgensinya juga. Oke, baik dok. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi dok. Dok, jika terjadi cedera tulang belakang akibat kecelakaan, apakah bisa dilakukan dengan endoskopi spine? Kemudian apakah perbedaan penanganan antara penderita pure saraf kejepit dengan cedera? Oke, silakan dok. Ya, jadi cedera tulang belakang maka disebut juga dengan trauma ya, trauma tulang belakang. Itu ya dulu cederanya. Baik. Kalau cederanya cuma melibatkan soft tissue atau melibatkan diskus ini, diskus ini Bantalan ini ya, Dok, ya? bantalannya ke belakang, bukan sarafnya, itu bisa dilakukan endoskopi spine. Oke, baik. Tapi kalau tulangnya fraktur, tulang belakang ini fraktur Patah atau berarti ya patah, dok ya? itu ya harus dilakukan stabilisasi Oke. dengan titanium medical screw. Kalau ini open nanti titanium medical screw. Nggak bisa hanya endoskopi karena ini menyangkut kestabilan tulang tadi. Oke, syarat utama tadi Syarat ada kan? utama, Karena syarat tidak terpenuhi yang utama, Ya. tidak stabil berarti baru di open. Harus di open, Oke. pasang medical screw untuk stabilisasi. Baik dok. Gitu. Kecuali kalau konteksnya ada trauma tapi area tulangnya masih stabil, berarti masih memungkinkan untuk Bisa. endoskopi ya Iya, dok ya? bisa. Oke, baik. Gitu. Oke, ini pertanyaannya bagus juga ya dok ya ternyata ya. Iya. Kepikiran juga ya dok ya. Iya. Oke, baik dok. Oke, nah ini ada pertanyaan berikutnya dok. Dokter, apakah ada kondisi tertentu yang tidak boleh melakukan endoskopi spine? Mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya terkait hal Ya, ini ya dok. stabil. Ada tambahan lagi mungkin dok selain area tulang yang tidak stabil tadi dok? Yang pertama kan syarat mutlak tidak boleh dilakukan endoskopi, tulangnya tidak stabil, goyang-goyang terus ini. Itu nggak boleh karena nanti walaupun sudah kita ambil HNP-nya atau kita dikompresi, dia masih nyeri. Oke. Karena tulangnya goyang-goyang, nah, solusinya itu harus distabilisasi. Kemudian yang kedua mungkin ya, tidak ada yang spesifik sebenarnya. Cuma kalau DM, hipertensi itu malah bagus dilakukan endoskopi karena Oke. incisionnya sangat minimal. Oke, tadi ya dok yang menimbang resiko infeksi juga ya dok ya? resiko infeksinya lebih kecil. Oke, berarti dengan komorbid ini lebih dianjurkan ya dok ya malah Iya. ya dengan tindakan endoskopi spine ini ya dok Iya. ya. Oke, baik dok. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Insya Allah nih kalau tindakan endoskopi karena minimal sayatannya, jadi memang malah lebih ramah nih untuk lansia ya dok ya Lebih dalam ramah proses pemulihannya terutama ya dok ya. Baik. Nah, ada pertanyaan berikutnya dok. Dok, apakah benar ibu-ibu yang melahirkan secara SC itu membuat saraf terjepit karena disuntikan anestesi di punggungnya? Kalau tidak, kenapa ya ibu-ibu setelah melahirkan SC sering terjadi boyoan? Mungkin ini mungkin juga ada beberapa kasus ya dok ya. Ini bagaimana dok tanggapannya tuh? Silakan Ya. dok. Jadi kalau ibu-ibu habis melahirkan sering boyokan tuh ya sebenarnya wajar. Kenapa? Baik. Karena bebannya jadi 2 kali lipat. Oke. Karena kita yang nggak biasa bawa apa-apa, tiba-tiba
bawa kandungan, jadi kan bebannya 2 kali lipat. Otomatis kerja tulang belakang jadi 2 kali lipat juga. Nah itu yang menyebabkan kenapa kok ibu-ibu setelah melahirkan sering boyokan, karena tulangnya habis kerja keras, tulang belakangnya bawa bayinya. Kalau untuk anestesinya, ya tentu saja itu dokter anestesi yang lebih tahu ya, lebih spesifik ya untuk teknik pembiusannya. Baik. Saya kira nggak pengaruh juga kalau masalah anestesi itu. Baik dok. Ya memang karena proses pemulihan juga ya dok ya. Iya karena kan juga babynya kan makin lama makin besar, makin mendesak ya dok ya. Betul. Nah itulah kenapa ibu-ibu sering boyoan. OSSC wajar ya dok ya. Baik dok. Nah ya dok, nah ini ada pertanyaan juga dok. Sorry dokter, apa benar saraf terjepit lebih bagus tidur di lantai? Nah mungkin ini juga terkait dengan proses pemulihan ya dok ya. Kalau misalkan habis tindakan tuh, apakah ada cara memilih kasur khusus dok untuk pada kasus-kasus dengan saraf terjepit ini? Silakan dok. Jadi selama saya mempelajari mendalami ini spine ini, sebenarnya tidak ada yang mengharuskan kita tidur di triplek atau yang lurus gitu ya. Itu sebenarnya tidak ada teori itu. Jadi yang paling bagus tuh yang mengikuti kasurnya itu bisa mengikuti lekuk tulang belakang kita. Karena tulang belakang manusia itu tidak lurus. Betul. Ada lordosis ya kan, ada kiposis, ada lordosis lagi. Ini melengkung-melengkung gini, nggak lurus gitu. Kayak gambar ini ya dok ya. Ini kan melengkung ini ya. Jadi kalau tidur di lurus malah nyeri karena tulang yang sudah anatomis itu dipaksa lurus. Nah, yang paling bagus kasur yang bisa mengikuti lekuk tubuh, lekuk anatomi tulang belakang. Jadi juga lebih nyaman ya dok lebih ya. Nyaman. Tulang belakang itu bukan investasi juga ya dok ya. Investasi jangka panjang. Investasi tulang belakang juga. Baik dok. Jadi memang kalau untuk tidur di lantai karena lurus malah kurang disarankan ya dok ya pada kondisi yang sudah mengalami saraf terjepit, apalagi yang kronis ya dok ya. Pasti biasanya kurang nyaman ya dok. Baik dok. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Pada beberapa pasien HN, ada pertanyaan lagi dok. Pada beberapa pasien HNP lumbal yang sudah dilakukan tindakan operasi masih mengeluh nyeri pinggang. Beberapa kasus malah nyerinya menetap atau memperberat nyeri. Bagaimana solusinya ya dok? Ini operasinya apa? Mungkin masih open ya dok ya kemungkinan ya. Ya itu memang kalau dilakukan open kan kita kembali lagi banyak merusak jaringan yang ada di situ. Itu nyerinya itu bisa satu karena memang jaringannya banyak yang dirusak. Yang kedua memang proses degeneratifnya berlanjut terus kan usia di atas 50 mulai proses penuaan, mulai degeneratif. Ya kemudian nyerinya menetap ya bisa juga memang karena patologinya itu banyak gitu, tidak hanya di tulang belakang segmen lumbal, misalnya ada segmen torakal, ada segmen servikal. Yang dioperasi cuma bagian lumbal ya. Atasnya masih nyeri juga. Gitu. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tidak terus habis operasi nyeri enggak, tapi banyak faktor yang menentukan. Baik dok, Ya memang kalau untuk proses penyembuhan pasca operasi ini setiap orang tuh beda-beda ya dok ya. Memang juga kita tidak bisa mengukur juga nih yang menyebabkan dia masih terasa nyeri di sisi mana ya dok ya. Nah tapi mungkin dok pertanyaan saya dok ini kalau tindakan endoskopi ini dok, misalkan ada lokasinya lebih dari satu dok. Nah itu nanti pendekatannya berarti akan ada 2 sayatan atau bagaimana dok? Jadi multiple insisinya apa gimana dok? Jadi namanya multiple stenosis itu kan. Misalnya ini HNP-nya di lumbal 45 sama di lumbal 34 misalnya. Nah, ini kan deketan nih 34 sama 45. Insisinya kan tadi satu pasien insisinya 1 cm 2 titik kan, sini sama sini gitu. Kalau ini nanti tinggal nambahi atasnya 1 cm lagi aja. Jadi pakai yang insisi lama tambah 1 cm set gitu. Jadi bisa multi level nanti. Tidak perlu belok panjang gitu, tapi cukup tambah 1 cm di atasnya set gitu. Ini nanti bisa belok ke sini. Karena buat entry-nya alat ini ya dok ya, kameranya kan bisa kemana-mana ini, bisa ke sini, bisa ke sini. Gitu. Makanya hanya dengan sayatan kecil dia tetap bisa menjangkau ya dok ya. Pada kondisi lokasinya yang banyak tadi ya dok ya. Baik dok, ini pertanyaan saya terjawab dok. Baik, mungkin tidak terasa ya ternyata kita sudah banyak yang bertanya nih. Ternyata sahabat JH juga banyak tertarik ya seputar kasus saraf terjepit ataupun seputar low back pain, karena memang ternyata di masyarakat ini banyak ya dok ya. Jadi memang cakupan kasusnya tidak hanya pada lansia yang mengalami degeneratif tadi ya dok ya, proses pengapuran, namun ternyata ini juga banyak dewasa ataupun dewasa muda yang sudah mengalami
mengalami nyeri punggung ini ya dok ya, terutama pada kasus-kasus seperti HNP atau hernia nukleus pulposus tadi atau saraf kejepit yang sering kita kenal ya dok ya. Oke, nah tadi mungkin kita sudah banyak membahas nih mengenai HNP, mengenai spinal stenosis. Nah tadi memang klasifikasi seperti itu ya dok ya kalau untuk pada kasus-kasus saraf terjepit. Oke, harapannya nih bisa menambah wawasan juga nih bagi sahabat JIH. Nah, sebelumnya mungkin sebelum kita menutup sesi Health Talk kali ini, nah nanti silakan Dr. Hesta untuk menyampaikan closing statement di akhir kepada sahabat JIH. Silakan dok. Ya baik sahabat JIH, jadi jangan anggap sepele ya jika kita mengalami nyeri boyok atau low back pain ini yang menjalar sampai kaki disertai kesemutan. Waspadai, maksudnya jangan dibiarkan saja terus-menerus, jangan diobati dengan obat-obat yang kita beli sendiri, jangan dilakukan pijat terus-menerus, karena itu nanti akan merusak tulang belakang itu sendiri jika dibiarkan terus-menerus. Lakukan pemeriksaan, diagnosis, asesmen, sehingga kita tahu titik aman kita, apakah ini nyeri tulang belakang kita itu aman, ataupun fisiologis, atau patologis. Jadi segera lakukan asesmen sebelum terlambat, karena jika terlambat risiko paling buruk adalah terjadi defisit neurologis itu. Jadi sarafnya kejepit lama dari defisit sehingga kakinya lumpuh, tidak bisa gerak. Nah itu irreversible, tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi lakukan deteksi dini, lakukan pemeriksaan jika ada nyeri tulang belakang yang disertai dengan kesemutan, dengan parestesia dan lain-lain. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Hesta. Oke, mungkin ini kita akan mengumumkan pemenang giveaway pada sesi Health Talk kali ini. Yang pertama dari @20ag, kemudian yang kedua dari putri.pratiwi, kemudian yang ketiga dari @anis, dan yang terakhir @nitnishita. Oke, selamat kepada 4 pemenang yang beruntung. Nanti untuk hadiahnya bisa menghubungi admin untuk pengambilan hadiahnya. Oke, mungkin tadi kita sudah banyak membahas seputar saraf kejepit, kemudian juga nyeri punggung, dan juga mengenal teknik baru nih mengenai endoskopi spine yang di Solo nih. Di JIH doang dok yang punya? Insya Allah ya. Baik dok. Oke. Dan memang salah satu keuntungannya nih banyak sekali ya. Tadi Mel sudah dijelaskan dari Dr. Prahesta, dan insya Allah tindakan ini karena ini minimal invasif, jadi insya Allah juga meminimalkan juga resiko komplikasi post operasi ya dok ya. Oke. Dan di Rumah Sakit JIH sendiri juga baik dari proses persiapan kita bisa melakukan pemeriksaan secara screening dari ortopedi, kemudian juga untuk pemeriksaan penunjang yang didukung dengan MRI juga ya dok ya. Di sini kita insya Allah udah support, dan juga untuk proses tindakannya secara endoskopi spine kita insya Allah juga siap support untuk menangani kasus-kasus pada saraf terjepit ini. Nah, mungkin sekian untuk sesi Health Talk kali ini. Sebelumnya mungkin bagi sahabat JIH yang mau konsultasi nih lebih lanjut seputar kesehatan tulang belakang dan ataupun mungkin mau menanyakan terkait dengan kasus-kasus saraf kejepit yang dialaminya bagi saudara-saudara sekalian, mungkin nanti bisa mendatangi Dr. Prahesta. Silakan dokter, jadwalnya di hari apa saja dok? Ya, sementara hari Sabtu saja jam 11 sampai 12 dokter. Baik, oke. Nanti mungkin kalau mau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi via CS untuk appointment-nya ya. Oke, terima kasih banyak kepada sahabat JIH yang sudah menonton pada sesi Health Talk kali ini dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui Instagram maupun YouTube Live. Kali ini kita tutup sesi Health Talk-nya. Nantikan topik-topik yang menarik di Health Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm?